Well, hello, hello. Hai, hai, Scorpio. Hello, hello. Tahu-tahu udah di akhir 2023 ya, gengs. Aku udah bacain semuanya sampai 2023 akhir ini. Kok mati? Em, dan artinya sekarang kita mesti bacain 2024 kalian. Seperti biasa aku akan bacainnya detail ya. Dari awal tahun sampai akhir tahun aku akan bacain generalnya, karirnya, percintaannya, terus juga ditambah dengan advice atau nasihatnya ya. Sifat dari video ini adalah general, jadi bisa pas sama kalian, bisa juga enggak. Jadi take what resonates and leave the rest. Ambil yang cocok dan buang yang tidak ya. Kalau mau lebih private lagi, itu namanya personal reading, bisa langsung DM aja ke Instagram aku, @dexratarot ya, ada di description box di bawah. Sedangkan kalau buat kalian yang pengen coba-coba baca gratis, bisa juga follow Instagram dan TikTok aku @dexratarot, karena aku suka live di sana, dan selama live kalian bisa nanya gratis. Oke? Aku lihat ada beberapa komen, nggak banyak sih beberapa, bilangnya aku kalau ngomong kecepatan. Segini ngomongnya kecepatan kah? Apakah aku harus lebih pelan lagi? Aku gak tahu sih, aku rasa aku biasa aja kecepatannya ya. Cuma nih bilangnya masih kecepatan, aku tuh bingung harus lambat apa lagi. Tapi please let me know, kasih tahu aku ya kalau memang aku ngomongnya kecepatan buat kalian. Oke, kita bacain general dulu. General Scorpio di tahun 2024 ada apa? Pertama kita punya, langsung dapat 2 ya, go the distance dan exchanging gifts. Tantar, aku bingung nih. Bingung naroknya di mana, penuh sekali mejaku. Sini aja. Kita ada go the distance, exchanging gifts. Terus kita juga mau ngambil dari sini. Di sini kita ada slow and steady. Go the distance, exchanging gifts, slow and steady. Terus satu lagi kita dapat adventures. Interesting. Karena kamu tuh dapat adventures yang biasanya lebih slow ya. Rame. Aduh, apa tuh? Ya biasanya kayak who is coming? Siapa yang datang? Anyway, suaraku masih kedengaran ya. So sorry for the dogs barking at the back. Sorry ya, suara anjingnya. Jadi menariknya adalah di sini ada adventures, tapi di saat yang bersamaan tuh juga kamu slow gitu loh. Jadi adventures itu bukan yang kayak dadakan, impulsif, tapi kayak ada perjalanan dari awal tahun sampai akhir tahun yang mungkin akan naik turun. Nanti kita akan breakdown ya. Yang pasti akan seru sih. Kamu nggak akan sendiri dalam menjalaninya. Ada teman-teman kamu, ada orang-orang terdekat kamu atau orang-orang yang satu circle, yang satu vibe, satu frekuensi. Tapi kalian tuh nggak kayak terburu-buru gitu loh. Kayak ada ups and downs-nya, tapi juga fun, tapi juga nggak buru-buru. Jadi kesimpulannya kamu bisa nikmatin sih sampai akhir tahun nanti tuh. Ya. Oke. Oke, kita breakdown dulu. Gengs. I really need bigger desk nih, table. Sempit sekali mejaku. Atau kartunya yang kebanyakan ya. Kita breakdown dulu pakai tarotnya ya. Di sini kita punya The World. Lalu kita ada Page of Fire. Dan langsung ada Knight of Water. Oke. Haruskah aku naikin kamera lagi ke atas? Nah, I think it's good.
it's good. Full screen. Jadi gini, Scorpio ya, di awal tahun tuh kamu udah kayak ngeset goal kamu tuh cukup tinggi ya nih. Nih goalnya kamu nih, walaupun memang belum langsung kesampaian, tapi kamu tuh udah full speed gitu loh, atau dalam kecepatan penuh ingin segera menyelesaikan. Apalagi kalau ini berkaitan sama hal yang ada di tahun-tahun sebelumnya, misalnya tahun 2023 paling deket ya. Kamu ingin segera menyelesaikan itu, karena kayaknya masih ada yang ketunda di sini. Kamu ingin segera lepas dari si fase ini supaya bisa masuk ke next job. Kok next job sih? Bisa juga sih next job atau next chapternya seperti apa gitu. Nanti di pertengahan tahun nggak aneh kalau misalnya akan ada kabar baru ya, kabar baik yang hadir buat kamu. Akan ada project baru yang kamu buat atau dengan tim kamu, atau memang sesimpel kamu ada kerjaan baru atau bisnis baru yang nggak melibatkan orang lain ya, nggak sendirian kamu. Kamu akan bertemu sama orang yang mungkin beda latar belakang sama kamu, cukup menarik, tapi kamu juga hati-hati sama orang ini. Dan memang kamu diminta untuk hati-hati aja sih. Diminta untuk slow down. Alon-alon asal kelakon. Bener gak sih? Itu ya tulisannya. Tulisannya sih kata-katanya gitu. Jadi nanti sampai akhir tahun nih, misalnya ada hal baik atau hal baru yang kamu mulai di tengah tahun, kamu diminta untuk kayak ngerjainnya slow aja, slow but steady. Lambat, pelan-pelan, tapi bener, tapi stabil gitu. Dan nanti akan langsung kelihatan kok hasilnya dengan kartu Knight of Water ya. Di akhir tahun nih kamu mungkin mendapatkan literally wedding proposal, bakalan dapat kayak apa sih, lamaran, entah lamaran pekerjaan, tawaran pekerjaan ya, atau lamaran pernikahan, itu bisa banget. Atau sesimpel memang akan ada hal, ini kan hal baik datang nih, ini akan lebih baik lagi nih. Kalau ini kan hal baru yang bikin kamu excited, sedangkan yang ini tuh bikin kamu jadi kayak happy karena apa yang kamu doakan itu tuh terjadi gitu. Ini super happy sih kamu nanti di akhir tahun ya. Ini adventures nih kayak kesimpulan kamu sih pada dasarnya nih. Kesimpulan 2024 adalah perjalanan atau petualangan yang sebenarnya ketika kita lihat ups and downs-nya nggak lebay ternyata ya. Cenderung kayak stabil namun lambat. Tapi memang ada tahapannya gitu, kayak ada fase-fasenya, ada episode berbeda gitu. Tetap sebuah adventure sih pada dasarnya ya. Makanya bisa dibilang adventure. Terus ada kemungkinan lebih besar untuk kamu jalan-jalan ke alam, itu mungkin banget sih. Literally ke alam ya. Bisa banget. Ada Tower di sini, solid foundation, success with effort ya. Tahun 2024 adalah tahun yang makin memperkuat fondasi kamu. Dengan usaha yang tepat dan cukup, kamu akan mendatangkan kesuksesan. Terus juga di sini ada Vase, Secret Admirer, akan makin nambah nih popularitas kamu, makin banyak fansnya, makin banyak orang yang suka sama kamu. Kamu gak nyangka ini sih, tapi banyak, ada. Well, kalau gak banyak ya ada aja yang memang suka dan ngefans. Adore apa sih bahasa Indonesianya? Mengagumi kamu gitu. Mungkin gak semuanya diomongin sih, setidaknya ada sih, nanti kamu ngerti juga kok, mungkin ada yang bilang kagum, menyatakan kekagumannya buat kamu. Lalu hashtag karma, you will reap what you have sown. Ini sifatnya netral lah, ini tentang karma. 2024 adalah tahun kamu memetik karma kamu, mau karma baik atau karma buruk ya. Jadi mendingan dari sekarang kamu udah melakukan hal-hal baik supaya karma baik aja nanti yang kamu panen. Terus yang selanjutnya ada frying pan, kayak bahasa Jepang. Frying pan, trouble acquisition. Akan ada yang digoreng sih, mungkin akan ada masalah ya. Tapi aku rasa ini minor sih, karena ini mungkin bagian dari adventure tadi ya. Ini minor dan bisa kamu lakuin. Kalau kamu bisa lakuin sih, bisa kamu hadapi. Karena ini nih, ada aja orang-orang yang memang selalu mendukung kamu dan melindungi kamu di sini. Gitu. Ini kayak tuduhan nggak bener sih. Lalu spear, heartache over what you no longer have. Scorpio, ini ada rasa sakit ya atas hal yang udah gak kamu miliki lagi. Kenapa nih? Kenapa ini? Coba kita cari tahu lagi Spear ini apa maksudnya. Kamu ngerasa sakit hati, sedih dengan apa yang sudah tidak kamu miliki lagi. Ada rasa kangen, rasa rindu ya. Spear, why is Spear here? Kita ada the moon. Ketakutan. Kamu tuh udah rasa ketakutan. Ini literally ada orang yang mungkin pergi dari hidup kamu, atau pekerjaan, atau benda, atau barang ya. Nah, ini tuh sebenarnya memang kehilangan sesuatu tuh memang gak menyenangkan ya.
Bisa bikin kamu galau juga di sini, tapi penting banget untuk melepaskan rasa takut itu yang kamu tahan-tahan selama ini. Kayak belajar untuk lebih surrender ya. Lebih kayak pasrah juga di sini sama Tuhan. Percaya sama Tuhan. Tuhan semesta itu akan selalu melindungi kamu, nge-support kamu, memberikan kamu yang terbaik walaupun bentuknya dan caranya itu suka nggak diduga, kayak bercanda banget emang. Kita lihat 2024 ya. Untuk Scorpio, kamu dapat apa? Tokimeki. Terus kamu dapat Temahi Makakeru dan Daisuki. Oke, Tokimeki ini artinya apa nih? Number 38. Let me see. Aku lagi baca bukunya nih. Saya. Karena aku tuh nggak ngerti sama visualnya, jadi mesti kalau kayak gitu tuh mesti baca bukunya biar nggak salah ngertiin. Waku no kimochi. Ini ngomongin tentang apa namanya? Deg-degan ya. Ada sesuatu yang exciting menunggu kamu nih. Sebentar. Oh. Okay. And then number 27. Apa ini? Oke. Jadi gini, gengs. Jadi pertama, Tokimeki ini tuh artinya ini ngomongin tentang excitement ya. Ada hal yang mungkin akan pertama kali terjadi di tahun 2024 yang bikin kamu super deg-degan tapi excited banget. Terus lihat gak sih dia tuh kayak bersinar kira-kira kayak kelap-kelap gitu, terus dia warna pink kan. Jadi kayak ada sesuatu yang excited gitu. Kayak cinta pertama. Atau apa ya? Banyak hal yang nggak banyak, mungkin ada satu hal tidaknya yang bikin kamu rasa gila, 2024 adalah tahun dimana kamu pertama kali mencoba sesuatu di sini. Gitu. Terus di sini juga ada Tehima Makakeru. Ini ngomongin tentang proses ya. Ini kan lagi godok sesuatu kan. Jadi pelan-pelan ini nyambung sama slow and steady. 2024 kamu diminta untuk lebih slow down dalam membuat sesuatu, kayak menggodok, memformulakan sesuatu nih. Kamu diminta untuk pelan-pelan. Hati-hati juga. Jadi emang dibilang jangan rush ya, jangan terburu-buru. Lalu ada Daisuki nih, kamu akan dikelilingi sama orang-orang yang memang sayang banget sama kamu juga sayang sama mereka, dan kamu juga akan dipenuhi dengan, sepanjang 2024 ya, akan dipenuhi dengan hal-hal yang bikin kamu kayak happy, dan kamu senang banget, masih bertahan sampai 2024 nanti ya. Oke. Sebentar, aduh, ada yang jatuh. Oke. Gotcha. Terus satu kartu terakhir untuk generalnya. Ada apa untuk Scorpio? Di sini ada cherry. Aduh, aku seneng banget baca ini. Ini tuh juga cherry blossom loh, atau sakura loh. Terus ini juga yang keluar cherry blossom ini. Number 7. Coba kita lihat number 7. Ada apa buat kamu di 2024 ya? Number 7. Ya, keberlimpahan, berkah yang melimpah akan hadir buat kamu di 2024 ya. Tapi untuk menyempurnakan si berkah itu penting banget untuk fokus sama badan kamu juga nih tahun 2024. Fokus sama badan maksudnya apa nih? Ke kesehatan, penampilan kamu, self care ya. Bagaimana kamu take care of yourself, bagaimana kamu ngurusin diri kamu sendiri gitu loh. Sekarang duitnya udah ada lebih, jangan buat orang lain mulu. Penting banget kamu alokasikan untuk diri kamu sendiri juga ya. Penting banget untuk atur kamu punya dietnya gimana. Diet ini bukan berarti untuk kurus ya, tapi untuk kayak atur porsi makannya, terus juga konsumsinya itu harus apa, proteinnya berapa, seratnya gimana gitu. Penting juga untuk atur jam tidur
ya. Makin sehat, makin bagus nanti rezekinya. Jangan sampai kamu mengabaikan kebutuhan badan kamu. Oke? Gitu untuk generalnya. Sekarang kita mau masuk ke relationship-nya, akan aku bagi per 4 bulan ya. Jadi yang pertama itu ada dari Januari sampai April, kemudian Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Mari kita mulai. Kalian kalau ada ide-ide menarik yang pengen aku bacakan di video berikutnya, boleh banget loh DM atau komen di bawah. Aku baca kok. Kita ke 4 bulan pertama dulu ya Scorpio ya, di 2024. Di sini kita punya The Fates. Terus kita punya Observer. Dan yang terakhir kita punya Why. Kayaknya lebih banyak bertanya-tanya ya sini ya, Scorpio ya. 17, 49, 31, 4, 8, 9 tambah 4, 13, 4, 8, 4, 4. Oke, kelipatan 4 ya, kelipatan 2 juga di sini. Ada sesuatu yang tidak bisa kamu hindari sih di awal 2024 ya. Ada takdir yang sedang menunggu kamu sini. Takdir seperti apakah? Takdir seperti apakah yang membuat kamu sampai di bulan Februari dan Maret ini lebih kayak jaga jarak dan pelan-pelan. Ini sesuai sama general reading tadi ya. Kamu diminta untuk pelan-pelan dalam melakukan apapun tuh lebih teliti dan lebih slow down, lebih pelan-pelan. Nafas ya, nafas di tiap langkah yang kamu ambil. Coba kita lihat fates-nya. Takdirnya apa nih yang menunggu kamu? You got 2. Five of air and Ace of water. Mari kita lihat. Takdir apa ini? Learn what you can from the situation. Ace of water. Oke, mungkin kamu akan mengalami kayak perdebatan ya dengan mau kamu jomblo atau udah punya pasangan. Kayaknya sama lawan jenis itu kamu ada kayak perbedaan pendapat di sini karena ego, karena pilihan yang tidak bijak pada saat itu. Ini jadi antisipasi ya, ini masih bisa banget berubah ya bacaan tarot tuh. Tergantung bagaimana kamu berdoa dan berusaha juga nih. Tetap yang berkenan tuh dari Tuhan juga ya, kalau kamu dapat restunya. Bisa berhasil atau enggak itu karena restunya juga gitu. Jadi mungkin kamu akan berhadapan dengan pilihan-pilihan yang mungkin gak bijak, entah dari pasangan kamu, dari lawan bicara kamu, atau mungkin ini juga datang dari kamu sendiri. Nah, penting banget untuk bisa berangkat ya. Semua sikap kamu dan kata-kata kamu itu mesti berangkat dari rasa pengertian dan sayang, cinta kasih di sini. Penting banget untuk tahu dari situ supaya tidak menimbulkan atau tidak memperkeruh suasana gitu. Di luar itu, other than that, sebenarnya di awal tahun ini ada rasa cinta yang meluap-luap sih datang dari kamu atau dari pasangan atau dari lawan jenis ini ya. Walaupun jadi kayak love hate relationship gitu loh, sayang tapi juga ada berantem-berantemnya di sini. Dan di situ kamu belajar untuk lebih slow down dan memperhatikan si pasangan kamu ini nih dengan kata observer. Memperhatikan sikap kamu juga dan reaksi kamu juga terhadap situasi. Kita lihat di sini ada Ace of Earth. Nice choice, wise decision. Soalnya abis Ace of Water ada Ace of Earth. Dengan kamu kayak menjaga jarak dan lebih kayak memperhatikan ya, lebih kayak bisa dibilang lebih diam, lebih slow gitu. Kamu malah akan memperkuat hubungan kamu sama si pasangan ini. Kalau yang tadinya jomblo, yang awalnya juga bisa nunjukin kayak sayang-sayangnya, itu nggak lama. Ketika kamu nggak ngejar dan ketika kamu lebih nyantai, itu malah memperkuat hubungan kalian dan mungkin banget bisa jadi loh di sini. Tapi kok sampai April nanti, Maret April ada kata-kata why di sini. Kamu bertanya kenapa? Why? Bertanya kenapa? Two of air. Oke. Ada hal yang mungkin bikin kamu nggak nyaman sebenarnya ya. Ada hal yang bikin kamu nggak nyaman atau pasangan kamu nggak nyaman, tapi nggak berani untuk mengungkapkan itu gitu. Nggak berani untuk mengungkapkan itu di sini dengan kata two of air. Nggak berani atau pura-pura nggak ada masalah karena males berhadapan dengan masalah itu sendiri. Bukunya keikutan. Kayak nyapuin debu ke bawah kolong meja gitu.
Padahal kan masih ada debunya kan, tapi nggak begitu kelihatan soalnya masih ada Seiko. Looking fun. Menyenangkan sebenarnya. Kita lihat. Number 58. Number 58. Oh. Oh. Bagus ini artinya. Ini ngomongin tentang luck yang banyak ya. Kok lucu sih? Ketika bertanya-tanya dan kayak menghindari masalah, kok malah jadi ada miracle yang terjadi di sini. Ngomongin tentang sukses besar, perasaan yang tersampaikan, bisnis yang sukses, berjalan sesuai rencana. Interesting, coba kita gali lebih jauh lagi. Aku pengen tahu kan, kok ini menghindar begini tuh akibatnya apa gitu. Oh, kenapa lebih hati-hati ya? Ternyata ketika mau hati-hati dan memutuskan untuk tidak buat action apapun, itu malah terjadi sendiri sesuai harapan. Oh, ternyata dengan tidak... Oh, iya. Ternyata dengan tidak berbuat apapun, terkadang malah itu membuat semuanya lebih lancar ya. Kebayang gak sih kalau semuanya mencoba gerak, terus gak ada yang menerima, maunya memberi semua, ya gak jadi juga. Terus di sini kita punya lovesick, void, emptiness, heartbroken, yang mungkin di awal tadi ya. Merasa ada yang kosong, merasa ada yang kangen dengan seseorang, dan mungkin patah hati juga. Lalu di sini investment, stability, wise, practical, income of money. Ini nyambung sama ini ya. Kayaknya beberapa dekade ini memang hubungan percintaannya itu nanti akan melibatkan kerjaan juga sih. Jadi memang karena dia rekan bisnis kamu atau rekan kerja kamu, jadi kamu tuh merasa berhubungan sama ini orang mesti ada uang yang stabil dulu, atau dengan kehadiran orang ini kamu dan dia tuh sama-sama bisa kerja sama membuat investment baru, atau ya memang tadi tuh buat bisnis bareng gitu misalnya. Kamu merasa berhubungan sama ini orang tuh jadi kayak investment gitu. Atau dia merasa sebaliknya ya, seperti itu. Oke, terus kita masuk ke 4 bulan kedua. Dari bulan Mei, Juni, Juli, Agustus. Mei, Juni, Juli, Agustus ya. Mei, Juni, Juli, Agustus. Di sini ada blessed, lalu ada breathe, ada come to the age. Menarik. Aku ngerasa kamu lebih nyantai deh di 2024 nih. Aku tuh kayak sampai mau tidur bacainnya nih. Ngantuk-ngantuk relax gitu loh. Dan ini juga ditanya dengan kartu breathe, blessed, breathe. Ini matanya keduanya sama-sama ketutup. Dan posisinya ada di, aku gak tahu sih posisi yoga apa, tapi kayak gini ya. Posisi kayak balance dan lebih tenang. Dan connect. Bless, five of fire. Lucu deh, kamu bahkan ya dalam keadaan-keadaan yang berantem pun kamu tuh kayak ya udah menerima, menjadi saksi bahwa ya ini bagian dari kehidupan, ada naik turunnya, ada ups and downs-nya, ada kesedihannya, ada kebahagiaannya. Bahkan ketika berantem pun kamu bisa memaknai itu dengan dalam gitu loh, Scorpio. Lucu ya. Kamu bisa melihat si konflik itu dari sudut pandang lain dan menganggap bahwa terima kasih ada konflik, berarti dengan ada konflik ini ada keinginan untuk kayak menyetarakan level atau keinginan untuk memperbaiki situasi gitu. Daripada tidak peduli sama sekali, malah tahu-tahu hilang, tahu-tahu fading, tahu-tahu pudar. Jadi kamu malah bersyukur dengan konflik yang ada, kamu jadi tahu apa yang dia pikirkan, apa yang dia nggak suka, apa yang dia suka di sini. Ya kan? Ini kamu nih, entah kamu laki-laki atau perempuan, kamu kan lebih thoughtful di sini, lebih kalem, ya, lebih sensitif juga. Lebih mengerti lah. Ini kamu luar biasa sih. Tenang banget ini Scorpio ngejalaninnya. Dan itu kayak Taurus tahun lalu. Cuman ini Scorpio tuh lebih dalam gitu deh. Tadi kartunya water. Jadi kayak kamu tuh lagi ada banjir. Badan kamu setengah udah tenggelam pun kamu tetap kayak bisa menikmati dinginnya air dan sepoi-sepoinya angin gitu.
Kamu tahu bahwa ini banjirnya nggak akan ngelebihin kepala kamu, jadi kamu napas-napas aja nanti. Dan iya bener, analoginya aneh. Lalu udah strength di sini. Nanti di bulan Agustus, Juli Agustus nih kamu ngerasa lebih kuat ya, lebih kuat dengan perasaan kamu, lebih yakin dengan perasaan kamu, sehingga kamu mau berbuat lebih, kayak sacrifice, antara kamu sacrificing yourself atau membuat apa sih, bukan kesepakatan ya, tindakan, atau bahasanya apa sih, action ya, tindakan bener, melakukan tindakan atau menaruh dirimu di situasi yang nggak kamu banget, yang bikin kamu nggak nyaman dengan kartu come to the edge di sini. Tapi karena perjuangan kamu inilah yang membuat hubungan kamu dan dia itu sama-sama kuat di sini. Karena kamu dari awal tuh udah less judgmental gitu kan, udah nggak kayak ngejudge banget gitu kan. Kamu lebih mengerti, lebih kayak memaafkan pasangan kamu, memaafkan orang-orang yang pernah mungkin menyakiti kamu ya. Kalau misal kamu jomblo tuh, kadang rasa benci kita sama orang di masa lalu itu yang menghambat untuk datang yang terbaik, versi yang terbaik atau dengan orang yang baru gitu. Jangan ragu untuk memulai sesuatu yang baru ya di sini, Scorpio, di bulan Juli Agustus nanti di pertengahan tahun. Kita lihat di sini ada sour patch, hot and cold, mixed feelings ya. Kadang kamu juga bingung sih, kok gue bisa sesantai ini ya. Kadang tuh ada rasa sakit hati juga sih, wajar ya. Nama juga dikecewakan atau berantem gitu tuh. Ada alone sama going within. Akan ada masa kamu mungkin ngerasa sendiri sih. Kamu ngerasa kok gue sendirian yang mengerti di sini ya kan. Ngerasa kayak nggak didengarkan. Tapi itu tadi, karena kamu itu berangkat dari rasa pengertian, rasa sensible itu sendiri tadi ya. Kamu tuh jadi kayak bisa mengerti kenapa pasangan kamu atau lawan kamu nanti tuh bersikap seperti itu. Kamu jadi kayak enggak, jadi kayak bisa lepas dari ego kamu, terus kamu evaluasi ke diri sendiri, yang mungkin memang membutuhkan waktu sendiri ya. Karena butuh pelan-pelan tuh. Jadi kalau kamu berantem dan situasinya makin kayak panas, ada baiknya kamu menghindar dulu untuk kalem dulu sih. Kayak calm yourself down dulu gitu. Tenangin diri dulu sebelum akhirnya bertindak atau berkata-kata. Okay. Terus di sini kita masuk ke 4 bulan terakhir. 4 bulan terakhir ya. 4 bulan terakhir. Di 2024 untuk Scorpio, kita punya Humanity. Lalu ada Clean It Up. Somehow I can feel soulmates coming up here. Oh, another breeze. Wow. Ini kamu bener-bener alon-alon asal kelakon sih ya. Slow but steady, damai banget. Tahun yang sangat damai buat kamu nih. Mau kayak gimana pun juga kamu hadapi dengan tenang ya. Jadi bulan September nanti tuh mungkin pertemanan kamu tuh makin luas. Misalnya kamu jomblo pun, kamu akan berhubungan sama community atau circle yang menerima kamu. Atau misalnya kamu udah punya pasangan, yes, akan ada aktivitas bareng sama keluarga ya. Keluarga kamu atau circle kamu ngajak pasangan kamu, atau juga sebaliknya, kamu diajak ke pertemanannya dia, ke keluarga dia. Terus kayak ya jadi makin deket sama circle-nya dia, kamu makin diterima, mereka juga nerima, sama aja ya. Kamu nerima mereka atau mereka nerima kamu nih, makin kuat. Dan itu terjadi karena mungkin sifatnya impulsif juga sih. Jadi kayak aktivitas-aktivitas yang menyenangkan yang belum pernah dilakukan, terus tahu-tahu ngide aja dan berhasil gitu. Nggak begitu banyak pikiran, kayak rencana langsung dilakuin malah berhasil di sini. Ya, jangan lupa untuk tetap have patience sih. Karena perjalanan masih panjang. Namanya juga baru beneran diterima ya, atau baru kayak kelihatan nih pintu maaf dari mereka, bisa juga di sini. Kemudian di bulan Oktober November di sini kita punya Clean It Up, mesti ada penyelesaian atau mengclearkan masalah atau salah paham ya di sini nih kayaknya nih. Ada yang mesti diselesaikan, ada yang mesti selesaikan. Ini maksudnya bukan kayak diakhiri, maksudku kayak bersih-bersih diri ya. Lebih sensitif juga, lebih dalam menghadapi dalam mengajukan ide kamu ke pasangan kamu, ingin mengutarakan masalah, ketidakenakan, ini mesti kayak pelan-pelan sih, mesti dengan cara yang sensitif juga, karena bisa kesalahan dikit aja tuh bisa ngelukain dia gitu loh. Baik juga sebaliknya ya, aduh Scorpio nih kalau udah sama pasangan.
ini akan ada fase baru sih. Ketika kamu bisa bersih-bersih kebiasaan lama dengan omongan atau dengan sikap kamu ya. Ini tuh akan membuat kamu dan pasangan kamu tuh masuk ke fase yang baru di sini. Dan buat yang jomblo, misalnya kamu masih mencari seseorang, September, Oktober nanti tuh September, Oktober, November akan ada orang baru sih yang datang. Itu terjadi ketika kamu bisa move on dari yang lama juga. Atau memperbaiki attitude kamu. Mesti ada lambang, simbolik, atau hal simbolis ya, yang menunjukkan ada perubahan sama kamu. Entah dengan rapi-rapi kamar atau ganti-ganti style. Itu bisa ngundang orang baru sih. Lalu kamu akan mengakhiri 2024 dengan, The High Priestess sama ini ya, Breathe ya. Sangat-sangat spiritual di sini. Kamu main intuisi banget. Gak aneh sih ya, kalau 2024 akhir nih, di bulan Desember, kamu tuh banyak menghabiskan waktu untuk ikutan sama hal-hal yang baunya spiritual atau memang religius juga ya. Kamu banyak menyendiri juga dan banyak kayak berusaha untuk connect sama pencipta, sama Tuhan gitu. Lagi-lagi kata-katanya have patience, sabar. Dan bagusnya sabar kamu tuh bukan sabar tersiksa gitu loh, Scorpio. Sabar yang nyantai, kamu tahu apa yang menjadi milik kamu akan datang ke kamu. Lagi-lagi diminta untuk hati-hati, pikir dulu baru bertindak gitu. Pakai intuisi kamu, Scorpio. Ini karena di bulan ini juga ya, bulan ulang tahun kamu juga ini. Lalu selanjutnya kita punya summer, warm, positive vibes. Dan kita ada gossip. Ya, adalah gosip-gosip dikit ya, drama-drama. Cuman aku rasa ini nggak berefek banyak sama kamu sih. Mungkin dramanya datang ketika di sini ya, ketemu sama orang banyak tadi, sama lingkungan baru juga. Tapi nggak lama kemudian kamu bisa membersihkan nama buruk kamu dengan nama baik, mempertahankan nama baik kamu dengan positif vibes-nya kamu, dengan kehangatannya kamu yang bisa menjadi pembuktian buat mereka bahwa kamu ini bener, kamu ini anak baik gitu. Lala. Gitu Scorpio. Sekarang kita masuk ke karir ya. Karir keuangan di 4 bulan pertama dari Januari sampai April 2024. Kita punya community. Udah aktif banget sih kamu dari awal tahun ya. Ini kenapa 3 zodiak pertama itu lebih banyak fokus ke kerjaan ya? Percintaannya tuh kayak ya udah nomor 2 gitu. Oh my goodness. Gila, nggak main-main loh. Nggak main-main ini. Dari awal tahun kamu udah langsung ngejar uang dan berhasil. Kamu ngeset impian kamu tuh begitu tinggi. Dan kamu gak ragu untuk ngumumin itu ke orang-orang sekitar kamu, ke kolega kamu, ke tim kamu, ke atasan kamu, ke keluarga kamu. Dan mungkin mereka akan ngetawain ya. Tapi ternyata dalam waktu 4 bulan langsung kelihatan, langsung ada hasilnya. Bahkan masih dikit aja, itu kamu udah untung banyak dan ini makin akan lebih besar lagi di bulan-bulan berikutnya. Coba kita breakdown lagi. Wah, gila ini. Gak main-main loh ini kamu nih. Scorpio, ya kan tuh, The Magician. Kamu tuh bisa ubah batu jadi tanaman gitu. Apapun yang kamu lakukan, kamu bisa memanfaatkan semua sumber yang ada dan berhasil. Istilahnya orang baru kenal, kamu speak langsung bisa. Nah, ini penting banget ya untuk atur hal-hal yang visible, yang doable, yang mana. Karena saking tingginya impian kamu tuh jadi nggak bisa bagi-bagi tugas sama orang lain kalau misalnya punya tim, atau kamu tuh jadi nggak bisa bikin skala prioritas yang tepat. Nah, ini penting banget untuk kamu breakdown ya. Jadi jangan sampai duitnya ada, berhasilnya ada, tapi kesehatan kamu yang malah terbengkalai atau terlupakan di sini. Wah, gila sih Scorpio. Cepet banget 4 bulan pertama tuh. Jadi semuanya nih tuh. Gila loh. Gak main-main loh ini Scorpio. Sehebat ini ya kamu ya. Gak main-main. Gila sih. Gak main-main banget ini kamu. Satset banget. Ya, kamu bakalan sibuk komunikasi kesana kemari ya. Nih, tangannya aja ada 4, matanya ada 4. Wah, sibuk sih kamu. Kayak multitasker kayak gitu ya. Release, what you should release. Coba kita lihat apa yang mesti dirilis di sini. Apa yang mesti dirilis? Aku pakai deck yang mana? Coba aku pakai ini. Apa yang mesti dirilis di sini? No, this is too many. Angel. Oh, ini artinya
Kamu tuh selalu akan dilindungi sama Tuhan, sama malaikat-malaikat pelindung kamu gitu. Jangan terlalu takut ya. Coba rilis keinginan untuk mengontrol semuanya. Ada hal-hal yang nggak bisa kamu kontrol. Ini sebagai kayak konfirmasi bahwa jangan capek sendiri. Sama hal yang kamu bisa kontrol aja kamu udah capek. Apalagi sama hal yang nggak bisa kamu kontrol. Ini konfirmasi nih untuk ngerilis ketakutan kamu itu tadi ya. Oke? Lalu di 4 bulan kedua, dari bulan Mei, Juni, Juli, Agustus. Mei, Juni, Juli, Agustus ya. Ya guys ya. Empat bulan kedua ya. Di sini kita ada heartbroken, broken heart. And the broken heart. Lalu kita ada man holding a coin. Dan kita ada angel of balance. Kenapa ada broken heart di sini? Apa yang membuat kamu kecewa dan sakit hati di sini? Atau the wheel? Yeah, it's a good thing though. Ada perubahan, a time for positive change. Tapi perubahannya ke arah yang baik. Situasinya tuh bergerak dengan cepat. Dan keberuntungan tuh menghampiri kamu. Tapi why? Kenapa broken heart? Sebentar, aku ambil kartu lagi. Why broken heart is here? Kenapa kamu sakit hati padahal lagi berjalan dengan cepat di sini? Kenapa ada rasa kecewa di sini? Sampai 3 loh. Sunrise, new ideas. Oh, ada yang sombong dan arogan. Ini mungkin kamu atau orang lain yang bikin kamu jadi sakit hati karena mereka sombong, atau karena kamu ngerasa pride-nya kamu tuh begitu tinggi ketika ada sesuatu yang tidak sesuai sama yang kamu mau, atau kamu mendapat sanggahan dari seseorang, kamu jadi kayak sakit hati gitu. Hati-hati ya, jangan merusak suasana nih, kan lagi bagus-bagusnya loh. Banyak kejadian-kejadian exciting yang terjadi buat kamu, bakalan ada ide kreatif yang terjadi di 4 bulan kedua, perjalanan baru, a fresh start. Wow. Wajar ya kalau misalnya kamu ada kerja dalam satu tim, terus ada yang berseberangan sama kamu. Jangan sampai, don't take things personally gitu. Jangan ambil semuanya secara personal. Ya, harus penting untuk stay humble juga. Lalu ini masih, ya gila sih ini Scorpio bagi-bagi apa duitnya. Ini lagi-lagi ada man holding a coin lagi. Ini pertengahan tahun nih kamu bisa pamer-pamer nih, mungkin pakai gelang mobil baru, gelang mahal, jam tangan, baju. Dan ini kamu bisa pamer sih. Penting untuk stay humble ya. Bisa buat musuh baru soalnya kamu nih. Rentan untuk buat musuh baru. Yes. Ini akan kamu lakukan karena kamu tahu berhasil ya dari awal tahun sampai pertengahan tahun tuh kamu akan berusaha sebisa mungkin, semaksimal mungkin untuk gak menyerah dan mempertahankan 110% ya, dengan kemampuan 110% kamu untuk mempertahankan yang ada di sini. Kamu segitunya gak mau jatuh miskin lagi. Iyalah ya, siapa yang mau? Lalu masuk ke Agustus, di sini ada Angel of Balance dan ada Four of Earth. Ya sini, kamu jadi makin pintar untuk nge-saving saya, untuk mengatur keuangan kamu. Kamu pintar banget untuk ngatur bagaimana melipat gandakan keuangan kamu di sini. Kamu jadi bisa menyimbangkan antara, ini luar biasa sih, uang kamu makin banyak ya. Tabungan kamu makin besar, kamu bisa menyimbangkan antara kebutuhan, bisa memisahin gitu loh, kebutuhan dan keinginan. Ini membuat kamu jadi makin punya aset ya. Makin banyak aset yang kamu punya nanti. Aset atau setidaknya uang lah. Di sini ada begin, ya ini nyambung ya. Jadi nanti di bulan Mei ini ada sesuatu baru yang kamu mulai. Lalu di sini kita ada childhood, dan ya ini banyak mengobati inner child kamu sih. Mungkin dulu kamu susah untuk beli itu ya, nggak. Ini banyak nih yang bakalan ngabisin duitnya buat hobi atau untuk beli hal-hal yang memang kamu inginkan dari kecil tapi nggak kesampaian. Finally kamu bisa mewujudkannya sekarang gitu. Nice. Coba kita lihat di 4 bulan terakhir. Apakah keberuntungan masih berpihak sama kamu?
Scorpio. Aku yang malah semangat banget nih Scorpio. Money, money, money. Money is flowing. Ngalir deras banget. Gak main-main Scorpio. Tuh, langsung autopilot kamu masuk September. Kayaknya tinggal angkat-angkatin kaki deh. Udah punya karyawan atau punya sistem, ya kan? Tuh. Udah autopilot, kamu bisa menyerahkan tanggung jawab kamu ke orang lain. Terus kamu jalan-jalan. Beneran jalan-jalan atau misalnya ya ekspansi. Untuk bisnis trip bisa juga. Bisa juga. Lalu di sini ada fourth chakra ya. Udah deh nih, kamu puas banget sih. Ini kayak udah pensiun dini gitu loh. Rasanya. Asik banget Scorpio. Kita breakdown lagi. Di sini kita punya two of air. Being unable or unwilling to make decision, a stalemate, pretending there's no problem. Why 12 air is here? Di bawah action, maksudnya apa? Ace of Earth, the inflow of abundance, a promising business venture, important documents or contract. I don't get it. Let me check one more card. Ambil satu kartu lagi ya. Kenapa ada two of air di sini? King of Fire. Aku merasa kamu mengabaikan sesuatu yang penting nanti di bulan September. Kayak kamu ngerasa pede, which is good ya. Kamu ngerasa pede untuk bisa menyerahkan yang biasa jadi tanggung jawab kamu ke orang lain supaya kamu bisa fokus ke hal yang lain untuk mungkin ekspansi bisnis kamu. Jadi kamu tuh terlalu terbutakan dengan kemungkinan-kemungkinan dengan potensial yang mungkin terjadi. Sedangkan masalah yang ada di bisnis pertama tadi tuh kamu abaikan gitu loh. Jadi kayak terabaikan banget gara-gara kamu terlalu sibuk dengan hal baru ini tadi. Memang ini penting juga buat kamu, tapi jangan sampai lepas tangan banget ya. Walaupun udah autopilot nih, tetap mesti ada campur tangan kamu. Masih belum benar-benar bisa dilepas. Jangan beranggapan nanti sendirinya bisa kok gitu. Enggak, masih butuh sentuhan kamu. Anjay, sentuhan. Lo The Empress, wah gila sih. Buat kamu yang udah punya pasangan, kayaknya nanti tuh rezeki itu berbarengan dengan hamilnya istri kamu, atau mungkin kamu sendiri yang hamil di sini. Atau kalau nggak hamil beneran, artinya akan ada rencana lagi-lagi rencana baru, mungkin hasil dari perjalanan ini ya. Rencana baru yang kamu buat, dan itu sangat menjanjikan supaya bisa booming gitu atau trending nanti. Mungkin nggak langsung di 2024, tapi di 2025 ya. Ini kayak berkah banget ini, luar biasa sih. Dari hasil mungkin kamu bandingin sama yang lain ya, perjalanan ke sana kemarin ini bisa juga nih. Karena ada business trip tadi. Oh pantesan kamu kayaknya udah pensiun dini, karena kamu udah tinggal nikmatin duit yang datang sendiri ya, kayak semacam passive income gitu loh. Terus yang terakhir ada Five of Water. Oh, ada yang bikin kamu kecewa juga ternyata. Ada sesuatu yang memang ada aja yang berhasil, tapi juga ada yang nggak berhasil gitu. Atau tidak terjadi sesuai kemauan kamu. Dan gara-gara hal itu bikin kamu jadi kayak nangisin itu. Semalam suntuk. Padahal, kegagalan yang ada ini, yang tumpah ini tuh, ini tidak mengurangi rezeki kamu. Ini kayak semacam redirection ya. Atau kayak diarahkan ulang untuk bisa fokus sama yang memang akan menghasilkan duit lebih banyak daripada kalau 5-5-nya dapat gitu. Ini kan ada 5 cups, 3 tumpah, 2 masih berdiri kan. Tapi hasilnya tuh 10 of Earth. Jadi ternyata dengan gagalnya 3 ini malah mendatangkan duit yang lebih banyak lagi. Supaya kamu bisa memfokuskan energi kamu ke sana. Gila sih ini. Scorpio gak main-main loh ini Scorpio. Gak main-main, duit kamu kebanyakan ini. Gila, ini akhir tahun duit kamu gila, sepanjang tahun ini bukan akhir tahun lagi. Gila gak main-main, duit kamu kebanyakan ini. Duit kamu kebanyakan. Aku belum keluar 2 kartu lagi. Bagus ya. Gila sih ini Scorpio. Wow banget, ini wow banget. Ada trust. Lalu di sini ada rest. Oh ini nyambung. Kayaknya memang alasan kenapa kamu autopilot karena kamu pengen istirahat sih. Gak mau kayak 100% kesini. Kamu belajar untuk kayak kasih kepercayaan, tapi ternyata masih ada yang belum benar-benar bisa mereka putuskan langsung gitu loh. Jadi mesti ada sentuhan kamu walaupun mungkin gak 100% lagi. Belajar untuk percaya juga sih ternyata sama mereka ya, memberikan kepercayaan. Oke, kita masuk ke advice ya.
Perlu advice kayak mana lagi ini Scorpio, udah bagus banget. Yang pertama kita dapat balance spirituality dan practicality, seimbangkan antara spiritual kamu atau religiusnya kamu dan prakteknya seperti apa. Surprise, kejutan. Oh, ini tuh lepasin ekspektasi kamu tuh tadi yang aku bilang mengontrol ya. Lepaskan ekspektasi kamu dan terbukalah sama kejutan. Katanya gitu. Lalu di sini kita dapat the moon's reflection, accept responsibility. Ini kayaknya ada hubungan sama kerjaan tadi deh. Penting untuk ini ya, apa sih sebutannya? Menerima tanggung jawab gitu loh. Karena uang tadi kan luar biasa banyak ya. Jadi tanggung jawab kamu pun juga meningkat di sini. Coba let me see the moon's reflection. Accept responsibility. The moon's reflection, what does it mean? Number 94. Ini nyambung nih sama spiritual di sini. Oh, oke. Ternyata nggak sesempit tadi ya, mengenai uang yang banyak, responsibility juga naik di sini. Jadi memang 2024 ini kan tadi aku ngerasain kamu lebih tenang ya. Ternyata kamu lebih jadi tap in sama spiritual path-nya kamu di sini. Kamu akan jadi lebih dengan sangat sadar setiap langkah, setiap nafas yang kamu ambil tuh kamu sadar gitu loh. Jadi nggak yang kayak, kok bisa kejadian begini? Karena hilaf, karena ego itu udah nggak ada gitu. Zaman-zaman kamu kayak gitu udah nggak ada gitu. Kamu akan dengan sadar mengerti kenapa kejadian-kejadian ini terjadi sama kamu. Kamu akan mengakui karena ini terjadi Kamu akan mengakui hal-hal ini terjadi karena kelakuan kamu di masa lalu. Kayak gitu loh. Atau kelakuan kamu di masa 2024 nanti ya. Oh, pantesan kamu diminta untuk lebih slow down juga ya. Karena in between-nya itu kamu diminta untuk menyediakan waktu untuk selalu refleksi di sini. Karena solusinya itu sebenarnya selalu ada di setiap refleksi dan setiap kamu tenang seperti itu. Menarik ya. Terus di sini ada friendship. I understand that the friend is in my life for a reason. Jangan takut untuk ini ya, minta tolong. Terus juga kayaknya di tahun 2024 banyak orang yang minta tolong juga sama kamu. Yang jelas ini akan semacam jadi ujian buat pertemanan kamu ya. Soalnya kan keuangan kamu naik nih. Wah, nggak aneh banget nih kalau makin banyak yang pinjam 100, Kebiasaan ya manusia tuh, kebaca banget deh tipenya. Terus kita ambil dari sini pertanyaan reflektif buat kamu. Kita dapat creativity, takes risk of you are to lead a creative life. Invite creativity into your life, create something new for yourself. Ini nyambung nih sama yang tadi tuh, begin, burst gitu ya. Mungkin hal-hal yang baru tadi atau hal baik yang tadi datang, yang akan kamu mulai, itu ada hubungannya sama kreativitas gitu. Kalau kamu ada panggilan ke sana dan kamu suka dengan hal tersebut ya, nggak ada salahnya untuk kamu ambil resiko juga sih di sini. Kalau nggak ada hubungan sama kerjaan ya ini bisa ngomong tentang hobi sih. Terus kita juga dapat give your relationship a chance, work on your partnership. Jangan lupa untuk selalu berusaha ya dalam partnership kamu, jangan gampang nyerah, langsung angkat tangan begitu aja. Ini reminder buat kamu bahwa kamu selalu menarik lawan jenis ya, atau romantic love ini dengan apa nih supaya bisa menarik orang-orang tersebut? Dengan kamu fokus sama sekarang, masa sekarang, dan enjoy the moment 100%. Pikirannya jangan khawatir kemana-mana, ke masa lalu, ke masa depan. Lalu di sini ada sexuality. Sexuality, what does it mean? Mana bukunya? Where's the book? I lost the book. Ini mana bukunya? Kenapa ada kartu sexuality di sini? Aku nggak mau bacainnya bercanda nih. Ya jangan bercanda lah ya. Mana bukunya?
I need the explanation. Sebentar. Mana bukunya? Kok hilang? Ayo. Kok hilang? Haruskah aku pause sambil mencari bukunya? What the... Aku pengen tahu itu artinya apa sexuality di sini. It is gone, baby. Bukunya hilang dong. That's weird. Kok aneh? Should I take them out? Kenapa ini hilang? Kenapa lagi bacaan Scorpio bukunya hilang? Apakah Scorpio yang terlalu nepsong? Tapi emang gak bohong sih, kalian tuh apa ya, nafsu itu gede. Gak apa-apa sih, apalagi kalau ada niatan untuk buat anak ya. Beneran hilang loh. Wah, kemana itu buku? Oke, kita pakai intuisi aja deh. Sexuality di sini ya, aku mengartikannya sebagai honor your sexuality. Kayak hormatin seksualitasnya kamu gitu. Jangan beranggapan hina dengan kamu memiliki nafsu ya. Tapi juga mesti hati-hati. Mesti hati-hati banget ketika kamu memutuskan mau have sex sama siapa di sini. Karena kalau seks itu kan ada exchange of energy ya. Nah, ketika exchange of energy itu fisiknya itu, ngerti kan, seks itu kan ada exchange of energy karena kalian kayak your body part, bagian dari tubuh kamu tuh ada di tubuh orang lain gitu. Itu semua traumanya, semua ketakutannya tuh bisa masuk ke kamu. Bisa juga sebaliknya, kebalikannya. Bukan bisa juga, pasti begitu. Saling ada exchange sini. Nah, makanya penting banget untuk hati-hati sama siapa kamu have sex. Apalagi kalau misalnya kamu juga belum resmi. Tapi lagi-lagi itu tergantung kalian ya. Gimana kalian melihat seks itu sendiri gitu. Amannya sih sama orang yang memang sudah kamu komitmen. Jadi nggak tertinggal trauma yang tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu. Enak banget ya, ngasih trauma bisa hilang gitu kan, ngeselin banget. Anyway, di luar itu artinya ya itu tadi ya, udah aku sebutkan deh. Jangan takut untuk menunjukkan sexuality kamu di sini ya, apalagi yang udah dewasa juga. Terus buat kalian yang perempuan, penting banget untuk tap in ke feminine side-nya ya. Ini kan kayak goddess banget kan, dia take care of herself, dia kayak dekat dengan bunga manisnya, dia mandi, dia keramas, dia bener-bener kayak perawatan, dan itu yang menarik si kupu-kupu ini gitu. Ini berlaku juga yang buat cowok sih, memperhatikan diri sendiri ya. Aku penasaran banget tuh bukunya kemana. The book is gone. I don't know where. Oke, satu lagi, or that's all. Bukunya. Semua message-nya udah keluar kok. Oh, oke. Kita ke afirmasi ya. Pesan dari semesta. Apa yang kamu dapatkan kali ini? Satu lagi. Langsung. Di sini yang pertama adalah in action is the best action. Ini nyambung banget ya. Yang tadi ku bahas di terkadang tidak berbuat sesuatu itu adalah hal yang baik gitu loh. Situasi kamu nanti itu tuh sudah harmonis atau sudah sesuai dengan rencana dan nature-nya seperti itu, alamiah seperti itu. Everything is at it should be. Semuanya memang sudah seharusnya begitu. Jadi terima ini dan ya udah lakukan, ya nggak lakukan apa-apa, nggak harus selalu in action gitu loh. Fokus dengan belajar dan mengalami. Biarkan semuanya terbuka dengan sendirinya. Ya kan tuh, focus on the good tuh, fokus sama yang baik-baiknya. Fokus sama diri kamu sendiri. Kamu kayak lagi experience apa sih sekarang? Apa yang sedang kamu alami sekarang? Will be okay tuh. Bahkan di kegelapan pun, kamu akan baik-baik aja. Reminder, ini pengingat. Yes, you can. Ya, kamu bisa. Sama yang terakhir, ini afirmasi ya. I'm needed, saya dibutuhkan. Aku gak akan mengamini hal-hal yang sifatnya insecure. Yang entah dari orang lain atau dari diri sendiri, kamu menganggap diri kamu gak bisa ya. Gitu. Kamu tuh dibutuhkan. Selalu akan ada ruang untuk kamu berkembang dan untuk menunjukkan kebaikan dan kemampuan kamu untuk bisa membantu dan berefek untuk sesama. Gitu. Mantap gak tuh Scorpio? Gila ya? Mantap banget 2024 nih buat kamu. Wow, gila nih panjang banget, hampir 1 jam ternyata. Okay, I think that's all from me. Aku tahu kamu suka videonya, makanya like, comment, subscribe yang belum subscribe.
Terus kalau yang mau konsultasi pribadi, bisa langsung DM ke Instagram aku ya, @tarot. Aku kalau bacain tuh sebanyak ini kartunya. Lengkap, lengkap disesuaikan buat kamu lah ya pokoknya. Terbaik lah. Terus kalau ada ide menarik yang pengen aku bacakan, bisa langsung DM juga. Atau komen di bawah. Oke? Kita saling support ya. Saling support. Bantu aku untuk reach 100.000 subscribers. Ayo dong. Apakah aku harus lebih rajin lagi buat videonya kali ya? Tapi kalau bikin video kayak gini tuh take so much energy banget. Check it tuh. Tapi gak apa-apa, aku seneng sih sebenarnya. Bisa komunikasi sama kalian, bisa connect sama kalian. Pengen banget ketemu sama kalian semua deh. Kalau seandainya aku lagi di luar kota, aku memang suka banyak ketemu sama kalian ya. Aku suka umumin di Instagram juga. Anyway, I think that's all from me. Thank you for letting me read for you. See you in the next video, Scorpio. Stay safe. Bye. Sampai ketemu di video berikutnya. Keberuntungan Scorpio di 2024. Bye. Love you.